Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, in this video, we are going to discuss adaptation or transformation, which is in bahasa Indonesia, we often call it as alih wahana. Okay. What is alih wahana? Alih wahana adalah atau transformasi adalah sebuah adaptasi, ya kan? Nah, adaptasi itu adalah proses perubahan bentuk dari satu karya ke bentuk karya yang lain. Yang sangat lumrah itu terjadi pada perubahan dari prosa atau novel ke dalam bentuk film. Pertanyaannya, is it only from novel to film? Apakah hanya dari novel ke film saja? Jawabannya adalah tidak. Why? The Victorians had a habit of adapting just about everything and in just about every possible direction. The stories of poems, novels, plays, operas, paintings, songs, dances, and some other literary works or works being adapted from one medium to another, then back again. Kalau kalian lihat di masa kontemporer ini, kalian bisa melihat Harry Potter, The Lord of the Ring, kemudian apalagi yang baru itu Hunger Game misalnya, itu justru dari bukan dari novel ke film, tapi dari game ke film. And adaptation is not only a formal entity, however it is also a process. Sebuah proses adaptasi atau alih wahana itu tidak hanya semata-mata perubahan bentuk saja, melainkan sebuah proses. Kita harus melihatnya sebagai sebuah proses. When we call a work an adaptation, we openly announce its offered relationship to another work or works. It is what Gerard Junetti would call a text in the second degree, created and then received in relation to prior text. Bahwa karya adaptasi merupakan karya pada level yang kedua, yang diciptakan dan kemudian diterima dalam hubungannya dengan teks pendahulunya. This is why adaptation studies also are often comparative studies. Maka dari itu, kajian-kajian adaptasi atau kajian alih wahana itu masuk ke dalam salah satu kategori kajian sastra bandingan atau komparatif. Seen as a formal entity or product, an adaptation is announced an extensive transposition of particular work or works. Nah, sebagai entitas formal memang atau sebuah produk, memang adaptasi itu adalah sebuah perubahan bentuk dari karya sastra tertentu atau beberapa karya sastra. Akan tetapi, dalam prosesnya, proses perubahannya atau proses transcodingnya, it can involve a shift of medium or genre, a theory of adaptation, an epic to a novel, or a change of frame and therefore context, telling the same story from different points of view, for instance, can create a manifestly different interpretation. Different interpretation. Nah, the keyword is different interpretation. Bahwa dalam proses transcodingnya, dalam proses perubahannya, memang sih dalam entitas formalnya yang terlihat adalah perubahan bentuknya saja. Yang tadinya novel berubah menjadi film, okay. With the same title, almost the same storyline, but of course, in the process of transcoding, there are some differences, there are some changes that create a manifestly different interpretation. Kenapa yang karya tersebut bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda? Because as a process of creation, the act of adaptation always involves both reinterpretation and then recreation. This has been called both appropriation and salvaging, depending on your own perspective. Nah, karena sebagai sebuah proses kreasi, tindakan adaptasi selalu melibatkan baik reinterpretasi ataupun rekreasi, baik penafsiran ulang maupun dan kemudian adalah penciptaan ulang. Dan ini lah salah satu
yang membuat ini bisa menjadi multi interpretasi atau menimbulkan interpretasi baru. Kenapa? Ada proses yang berulang. Yang pertama, proses pembacaan dari karya sastra yang terdahulu sebagai proses resepsi, sebagai pembacaan. Kemudian dalam proses pembacaan dia interpretasi pada level yang pertama, dan hasil interpretasi tersebut kemudian dia ubah menjadi kreasi karya baru dalam bentuk yang baru. And seen from perspective of its process of reception, adaptation is form of intertextuality. Nah, selain itu dilihat dari perspektif prosesnya atau proses sebuah resepsi, adaptasi merupakan sebuah bentuk intertekstualitas atau karya yang diadaptasi dan karya hasil adaptasinya memiliki hubungan intertekstualitas. We experience adaptation as palimpsest through our memory of other work that resonate through repetition with variation. In short, adaptation can be described as the following. The first one, an acknowledged transposition of a recognizable work or works. The second one, a creative and an interpretative act of appreciation or salvaging. And the last one, has an extended intertextual engagement with the adapted work. Nah, dalam prosesnya, kesimpulannya sebelum ke ini. Maka kesimpulan dari pemaparannya adalah bahwa an adaptation or transformation or alih wahana is a derivation that is not derivative. Ini merupakan sebuah derivasi, akan tetapi bukan derivatif. It is a work that is second without being secondary. Ini memang karya pada level yang kedua, tapi bukan yang kedua. Gitu, bukan yang nomor dua. Memang ini karya yang muncul belakangan, akan tetapi bukan yang nomor dua. It's on palimpsestic thing. Bahwa ini adalah merupakan bentuknya sendiri dalam prosesnya. Nah, dalam prosesnya, proses adaptasi ini atau transformasi ini melibatkan beberapa hal. Ya, yang tadi penyesuaian yang kalau kita kategorikan menurut penemunya dari Pamusuk NST, itu dia mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama ada reduksi, yang kedua ada edisi, dan yang ketiga ada modifikasi. Reduksi adalah pengurangan atau pemotongan. Is the reducing or cutting element of the story of literary works in the transformation process. He states that the reduction can be carried out on literary works such as story element, plot, character, setting, and atmosphere. With the process of reducing or cutting, it is not all that is expressed in the novel will be found in the film. Ya, jelas. Tidak semua yang dapat kita temukan di dalam novel bisa kita temukan dalam film. Gitu. Ya, contohnya misalnya imageries atau setting yang ada di dalam novel bisa sangat banyak sekali, akan tetapi akan tidak mungkin bagi pembuat film untuk membuatnya atau memasukkan semua unsur setting tersebut, misalnya background tersebut ke dalam proses pembuatan film. Karena apa? Ya bisa beralasan atau karena durasi gitu ya. Maka yang diambil adalah setting ataupun background yang sangat yang dianggap menjadi lebih penting atau yang menjadi yang cukup penting saja. Thus, there will be cuts or removal of sections in the literature in the process of transformation into a film. Maka dari itu akan ada banyak pemotongan-pemotongan atau pembuangan-pembuangan beberapa bagian dari karya sastra dalam proses adaptasinya. Ya. Yang pertama itu ada asumsi bahwa adegan tertentu atau beberapa karakter tertentu dalam karya sastra itu tidak perlu atau tidak esensial untuk ditampilkan di dalam film. Selain itu, background yang ada di dalam novel tidak juga dipindahkan secara keseluruhan. Begitu. Ya kalau dipindahkan secara keseluruhan ya itu akan berkaitan dengan durasi.
Kemudian, the belief or reason filmmaker that bring this element can actually interfere with the story in the film. Technical limitation of the film or the medium of film, that not all parts of the scene or story in a literary work can be presented in the film. Tuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan edition or extension. Is a change in the process of transformation of a literary work into a film form with adding or what is it? Yes, by adding new elements. Oke, misalnya penambahan karakter, penambahan plot, penambahan setting misalnya. Bukan kalau plot nanti adanya dimodifikasi ya. Setting, penambahan atmosfer. Jadi ada yang dibuang, ada yang di-cut, ada juga yang ditambahkan. Characterization-nya misalnya. Dan yang terakhir adalah changes varies. Changes varies. Atau yang disebut juga sebagai modification. Ya, modifikasi ya. Apa yang dimodifikasi? Ya tentu elemen-elemen formalnya. Baik itu karakter, kemudian plotnya dimodifikasi, settingnya dimodifikasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam produk adaptasinya. Nah, baiklah. Untuk kali ini cukup sekian di video ini. Di video berikutnya saya akan membuatkan atau saya akan menerangkan contoh analisis sastra bandingan atau artikel jurnal terkait sastra bandingan yang membahas tentang alih wahana atau perbandingan antara adaptasi, ada yang film, ada yang karya yang lainnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.